Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Manasye dan Efraim. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, hanya Engkaulah kekuatan kami dan perlindungan kami. Terangilah langkah kehidupan kami dengan terang kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Efesus 4 ayat 31 sampai dengan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kekasih-kekasih Tuhan, bagi orang Israel, memberi nama itu tidak asal memberi nama. Tidak asal nama itu bagus atau keren, tetapi seringkali ada cerita di balik sebuah nama itu. Ini pula yang Yusuf lakukan ketika memberi nama kepada anak-anaknya. Contohnya Yusuf ketika memberi nama anak-anaknya itu Manasye dan Efraim. Ada cerita di balik itu. Seperti yang dikatakan Kejadian 41 ayat 51 sampai dengan 52. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudaraku, bagaimana Yusuf menamai kedua anaknya itu merupakan sebuah jalinan cerita. Ketika Yusuf memutuskan untuk melupakan segala kesukarannya atau Manasye akibat perlakuan saudara-saudaranya yang menjualnya ke Mesir, maka ia kemudian berbuah lebat atau Efraim. Hal ini berbicara tentang pengampunan, saudaraku. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, karena itu hidupnya berbuah lebat. Tuhan mengangkat Yusuf dan memberkatinya dengan luar biasa. Pengampunan mendatangkan berkat, kebencian mendatangkan kutuk. Mazmur 34 ayat 22 mengatakan, kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tidak sedikit dari antara kita yang mungkin mengalami peristiwa seperti Yusuf. Disakiti, dilukai, dikhianati, dan diperlakukan dengan tidak adil. Namun demikian, itu bukanlah menjadi alasan bagi kita untuk hidup dalam kebencian, kepahitan, dan luka hati. Ketika kita mau melepaskan pengampunan, berkat yang terutama itu justru datang kepada kita. Jangan-jangan kalau selama ini kita belum berbuah lebat, itu disebabkan oleh karena adanya akar kepahitan yang belum terselesaikan. Itu bisa menghalangi berkat Tuhan, saudaraku. Ketika kita memutuskan untuk mengampuni atau melupakan, atau disebut juga Manasye, percayalah bahwa akan segera hadir buah dalam hidup kita. Buah yang lebat, yaitu Efraim. Lukas 6 ayat 37 mengatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, ajar kami untuk bisa berbesar hati melepaskan pengampunan. Sebab Engkau pun sudah mengampuni kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.